pembakaran internal mengubah energi kimia dalam bahan bakar menjadi energi mekanik. Mesin diesel yang telah melayani umat manusia selama lebih dari satu abad adalah mesin IC yang paling serbaguna dan ekonomis. Untuk melepaskan energi kimia dan solar secara efektif, bentuk bahan bakar yang diatomisasi dibuat agar bersentuhan dengan udara bersuhu tinggi dan bertekanan tinggi. Energi ini secara efektif ditransfer sebagai energi rotasi mekanis. Jadi pengoperasian mesin diesel adalah menghasilkan udara bersuhu tinggi dan bertekanan tinggi secara terus-menerus. Kita akan melihat bagaimana hal ini dicapai dalam video ini. Piston, batang penghubung, engkol, dan silinder membentuk suatu mekanisme yang disebut mekanisme engkol silinder. Di sini gerak linear piston diubah menjadi gerak putar dan engkol. Pada mesin IC, mekanisme ini didukung dengan baik di blok mesin kepala silinder. Katup dan injektor bahan bakar dipasang di atas blok mesin. Saat piston bergerak ke bawah, katup masuk terbuka dan udara segar dari luar terhisap. Atau dengan kata lain, mesin bernafas. Selama langkah balik, katup masuk dan katup buang tertutup, dan udara di dalam silinder terkompresi. Selama langkah kompresi, piston melakukan kerja di udara. Jadi, suhu dan tekanan udara akan naik ke tingkat yang lebih tinggi dari penyalaan sendiri solar. Bentuk solar yang dikabutkan disuntikkan ke udara bertekanan ini. Bahan bakar akan menguap dan mengalami ledakan yang tidak terkenal. Akibatnya, tekanan dan suhu naik ke nilai tingkat tinggi. Fluida berenergi tinggi mendorong piston ke bawah. Udara panas bekerja pada piston dan energi dalam fluida diubah menjadi energi mekanik piston. Ini adalah salah satu langkah di mana piston menyerap tenaga dari fluida karena inersia sistem. Piston kembali bergerak ke atas. Kali ini katup buang terbuka dan gas buang ditolak. Sekali lagi gerakan hisap terjadi. Siklus yang memiliki total 4 langkah ini diulang berulang kali untuk proses produksi tenaga yang berkelanjutan. Anda mungkin pernah memperhatikan bahwa mangkuk disediakan di atas piston mesin diesel. Pada langkah kompresi, mangkuk ini membantu menghasilkan udara yang berputar dengan cepat. Dengan demikian, bahkan bahan bakar yang disuntikkan tercampur dengan udara secara efektif. Desain mekanis mesin IC, khususnya mesin diesel, merupakan tugas yang menantang dan menarik. Karena proses pembakaran pada mesin diesel tidak pernah seragam dan mulus. Mesin ini lebih rentan terhadap getaran dan kebisingan dibanding mesin bensin. Oleh karena itu, mesin diesel memerlukan desain struktur yang kokoh. Dari 4 langkah tersebut, hanya pada saat langkah tenaga sejumlah besar gaya diberikan pada piston. Jadi mesin satu silinder akan selalu memiliki ketidakseragaman gaya yang tinggi seperti yang ditunjukkan. Begitu pula dengan daya keluarannya juga akan mempunyai sifat yang fluktuatif. Namun dengan jumlah silinder yang lebih banyak, permasalahan tersebut dapat diatasi. Bayangkan mesin 4 silinder ini. Di sini 4 pukulan berbeda dapat terjadi sekaligus. Jadi power stroke pada mesin hasilnya mesin 4 silinder akan memiliki tenaga dan keseragaman tenaga yang lebih baik. Singkatnya, semakin banyak silinder yang dimiliki suatu mesin, semakin lancar pengoperasiannya. Mesin 4 silinder umumnya beroperasi pada urutan pembakaran berikut.
roda gila berat yang bertindak seperti reservoir tenaga selanjutnya membantu menghaluskan ketidakseragaman tenaga. Gaya ketidakseimbangan yang sangat besar timbul dalam bentuk ketidakseimbangan dinamis akibat massa yang berlebihan pada sisi batang penghubung. Hal ini disiasati dengan memberikan beban penyeimbang pada sisi engkol. Pembukaan dan penutupan katup dikontrol secara akurat oleh sepasang camshaft. Camshaft memperoleh gerak dari mesin. Jelas bahwa poros bubungan perlu berputar setengah kecepatan poros engkol. Kami harap Anda dapat mendapatkan pengenalan yang bagus tentang cara kerja mesin diesel. Audio Jungle.